kita bangkit berdiri semua. Karena pada malam hari ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kasih-Nya nyata dalam badai sekalipun, dalam topan sekalipun, Dia Yesus tetap setia. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini. Satu-satunya penyelamat kita, amin. Lambaikan tangan saudara, katakan Yesus satu-satunya juru selamat kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Sama-sama kata, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya yang lain. Yesus satu-satunya. Dia berjanji akan kembali. Kita semua, oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Amin. Yesus datang menyiapkan ke surga buat kedua kita. Amin. Haleluya. Tetap tenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap tenang, kita
masuk lagi dan lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Pada malam hari ini kami datang di tempat ini bukan sebuah rutinitas belaka, tapi pada malam hari ini kami tahu Engkau hadir bersama kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini, yang lapar, haus akan Tuhan, kami dipuaskan di tempat ini. Sebab itu kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah pembebas bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kataku dan pikirku tak mampu lukiskan betapa indahnya hadirat-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu di hidupku besar tak terbatas, begitu mulia Yesus, Juru Selamatku. Dari awal, mari sama-sama katakan haleluya. Kataku dan pikirku tak mampu lukiskan betapa indahnya hadirat-Mu, Yesus. Amin. Terima kasih kasih-Mu di hidupku besar tak terbatas, begitu mulia Yesus, Juru Selamatku. Sama-sama katakan Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku puji Kau. Amin. Nama-Mu indah dan mulia, kasih-Mu besar tak terbatas. Kaulah harapanku, Allah pembebasku, korban syukurku hanya bagi-Mu, Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat pujian. Kataku dan terlalu luas karya-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kami yang terbatas betapa indahnya hadirat-Mu, Yesus. Amin. Haleluya. Kasih-Mu
kasih-Mu besar, tak terbatas. Kaulah harapanku, Allah pembebasku. Korban syukurku hanya bagimu, Yesus. Lagi, mari angkat suaramu, katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku puji Kau. Namamu indah dan mulia, kasih-Mu besar, tak terbatas. Kaulah harapanku,
berkuasa, pencipta langit dan bumi. Atas nama itu semua bertekuk lutut, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Ya rabalaba ya raba ya raba nama nama raba 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 ya raba ya raba raba. Sikiraba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus kau layak disembah, Yesus kau layak dipuji, Nama yang maha kuasa, nama yang memberikan kemenangan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau hadir bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini tidak Kau lewati satu orang pun Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau Tuhan, kami dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Karena di tempat ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Oh hidup kami Tuhan terbuka, hati kami siap Tuhan. Kami perlu firman-Mu itu. Sebab itu kami duduk tenang di hadapan-Mu. Kami mengambil bagian yang terbaik, menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pengakuan kami Tuhan. rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Lagi dari awal. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara. Bukakan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Segalanya ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Bersama-sama katakan. Memilihmu bagian yang terbaik. Yang terbaik kami pilih Tuhan. Engkau saja Tuhan. Takkan terganti. Harta yang paling berharga. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Kau Yesus. Haleluya. Bagian yang terbaik selamanya. Ini pengakuan kami umatmu Tuhan. Ini pengakuan kami dari hati kami. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Saudara kita bagi berdiri semua. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus Lagi katakan. selamanya. Oh. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Serahkan kepada hambanya yang akan melayani. Bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Engkaulah harta yang paling berharga bagi kami. Di dalam hidup kami bersyukur bahwa kami bisa hidup, bergerak, bernafas. Itu semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang kuat, hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Bapa, saat ini firman-Mu akan disampaikan. Urapilah hamba-Mu, taruhlah setiap perkataan-Mu yang Engkau taruh, yang Engkau pilih untuk diberitakan kepada anak-anak-Mu yang kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya juga roh hikmat dan pewahyuan turun atas kami semua, sehingga kami bisa mengerti kehendak apakah yang ada di dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, siramilah hati kami dan kami akan berbuah sampai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Worship luar biasa. Ya, boleh suaranya bisa dengar? Amin. Ya, boleh. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Donald Walangitan. Saya dan istri saya datang ke Bau-Bau. Ada satu tujuan, kami tidak punya keluarga di sini.
Kami datang karena memang Tuhan yang minta kami datang ke sini. Kami berdua dari Manado. Haleluya. Dan ternyata di sini juga ada yang tinggal di Manado, ada yang pernah ke Manado. Saya bilang, Tuhan terima kasih, kami akhirnya sampai di sini karena ada satu tujuan, saudara. Nah, hari ini saya tadi dikasih minta oleh Pak Jo, atas juga Pak Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk membawakan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara yang terkasih, firman ini akan berbicara kepada hati saudara. Amin. Karena di akhir-akhir zaman ini banyak hal yang akan terjadi di dalam hidup saudara yang belum tergenapi di tahun 2025 akan terjadi tahun ini. Amin. Yang sebelumnya terhambat atau belum terjadi atau anaknya belum dapat. Saya akan memberikan beberapa kesaksian kecil dan saya percaya itu akan membantu saudara. Karena itu membantu saya. Amin. Nah, saya dan istri saya, dia bilang begini. Minggu lalu kalau nggak salah, Pak, kita harus ke Bau-Bau, hah? Bikin apa kita di sana? Nah, kebetulan ada urusan sedikit, adiknya ada kena masalah sedikit dan akhirnya harus kakaknya yang datang, yaitu istri saya. Pertama, saya bilang sama istri saya, kamu pergi aja sendiri karena anak ini Anda lihat dari tadi dia mondar-mandir dan sebagainya. Oh haleluya. Terlalu aktif dia. Oke, dan kita harus naik kapal. Saya bilang, oh haleluya, kalau naik kapal ini anak ini mondar-mandir nanti tiba-tiba jatuh ke laut. My goodness. Saya tidak tahu bagaimana ya. Begitu. Itu pikiran saya. Bagaimana ini? Terus kita beli, sudah tidak ada, habis terjual. Kalau di Bitung harus beli di aplikasi. Tidak boleh beli di kantor. Kalau di sini boleh beli di kantor ya. Kapal laut Pelni. Masih ya. Kalau di Manado tidak bisa, Bu. Harus habis di aplikasi baru bisa beli di kantor. Nah, mudah-mudahan mereka dengar ya dan mereka bisa berubah. Haleluya. Nah, kita go show. Jadi go show itu datang langsung berangkat hari itu juga. Saya bilang sama istri saya, ini kalau dia habis, puji Tuhan, orang enti 2 minggu depan atau minggu depan lagi dapat kapal. Tapi hari itu, sebelum hari itu saya dengan istri makan, kita berbicara. Saya bilang, sudahlah kamu pergi aja sendiri. Biar ada di Manado saya jaga anak, ada saudara ya. Tapi Tuhan bilang begini, Roh Kudus taruh di hati. Kamu berarti bukan suami yang bertanggung jawab. Iya betul juga. Kasih biar itu istri. Kalau pakai bahasa Manado boleh tuh masih mengerti tuh. Satu Sulawesi kok ini, haleluya, aman ya. Haleluya. Dia bilang anak kurang bertanggung jawab mana ini. Dia kan perjalanan 3 hari 4 malam. Non seat, jadi harus melantai lah kita. Terus kamu biarin istrimu sendiri. Iya Tuhan, betul. Saya juga gembala nanti bagaimana ini orang bilang sama saya ini kan, begitu. Akhirnya saya bilang oke, saya ikut. Hati tenang, pikirannya masih berpikir macam-macam. Kejadian inilah, apalah, anaklah dan sebagainya. Amin. Begitu banyak pressure, tekanan. Bagaimana ini, bagaimana ini. Tapi kita harus ikut suara hati. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Amin. Lebih dari cukup. And God grace. Amin. Kelimpahan kasih karunia itu lebih dari cukup di dalam hidup kamu. Sekalipun kelihatannya kayaknya kacau. Nah saudara tahu enggak? Waktu kita sampai di kapal naik, kita enggak ada seat. Tidur melantai, saya sudah atur tempatnya, kita minta buru bagasi ya, cari tempat yang paling bagus. Dia taruh di tempat exit, yang bunyinya itu, boom, 1 kali tutup, oh haleluya, saya bilang, telinganya ini semua pongo ini, maksudnya ya, tuli. Saudara tahu enggak, Tuhan pakai orang yang kelihatannya preman, ibu haji. Pertama ibu haji, mau kemana? Mau ke Bau-Bau. Tidak ada tempat tidur, tidak ada. Sini aja. Kamu geser. Dia tidur sini. Istri dan anak saya. Biarpun saya melantai ya tidak apa-apa. Kita kan pria. Semua tempat pasti jadi. Amin. Geser. 9 jam dari Manado ke Ternate itu 9 jam. Jadi aman. Saya pikir habis 9 jam Tuhan bagaimana ini? Oh, harus ke Ambon. Naiklah setelah 9 jam. Oke, istri saya, anak saya tidur pulas. Sampai naik orang dari Ternate ke Ambon. Datanglah preman. Oh haleluya, saya bilang. Istri dengan anak masih tidur di tempat itu.
Terus dia lihat-lihat, dia kan mungkin apa ya, gak enak juga kalau ada bayi sama ibu-ibu di tidur di situ. Terus dia bilang, bu, sudah bu, tidur aja di situ bu, tenang aja, everything okay. Nanti kami, sudah saya atur. Tuhan pakai seorang preman untuk menjaga pintu itu yang bunyinya keras sekali. Dia bilang begini, kalau kalian lewat sini, awas ya. Jangan sampai kalian lewat sini, karena di sini ada bayi. Tidak boleh lewat sini. Saya juga kan hamba Tuhan tidak mau berkata yang keras begitu. Oh haleluya, men. Saya dipanggil bukan seperti itu. Saya agak soft. Begitu, saya bukan tipikal mau bicara begitu. Oh dia berani sekali pak. Tidak boleh, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Saya bilang, Tuhan pakai itu. Karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia, yaitu Roma 5 ayat 17, boleh minta ditampilkan? Roma 5 ayat 17 berkata demikian. Saya akan baca buat saudara. Oh belum. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya bukan raja, saya bukan juga presiden, tapi saya tahu saya telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga oleh kasih karunia, oleh Yesus Kristus itu sendiri yang berkuasa, dia sanggup mengerjakan keselamatan itu. Itu salah satunya, mulai dari ibu haji, mulai dari bapak itu, sampai kita tiba di bawah-bawah tidak pernah kekurangan. Semuanya disediakan. Waktu kami mau pergi, saya bilang, Tuhan, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, bagaimana dengan ini. Pikiran kita bisa berpikir macam-macam. Tetapi kalau hatimu percaya, amin. Kalau hatimu percaya, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Sampailah kami di bawah-bawah. Mau tinggal di mana ini? Nyanda ada saudara, enggak ada teman, tidak ada satupun yang kita kenal di sini. Akhirnya kita naik bentor. Ternyata dari pelabuhan ke hotel kita cuma 200 meter. Saya pikir jauh sekali, udah 2 kilo atau 3 kilo. Ya ampun, naik bentor cuma di hotel Liliana situ, depan hotel Deborah. Kita bilang kalau kita tahu begini jalan kaki saja ya. Dia minta ya lumayan lah, dia minta sudahlah, kita nggak perlu sebutkan angkanya. Dan bentor itu taruh kita di hotel itu. Saya bilang Tuhan, haleluya, terima kasih. Bersyukur ya untuk segala kebaikan Tuhan. Ya, mungkin saudara tahu ya hotel itu seperti apa, saya nggak mau ngomong karena ini direkam, haleluya. Selama 2 hari kita seperti Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus bangkit ke hari ketiga. 2 hari di dalam bumi, di situ panas sekali. Banyak orang mabuk dan sebagainya. Anak ini rewel, saya bilang, oh haleluya Tuhan. Mungkin orangnya dalam kehendak Tuhan loh kemarin ini dia. Mungkin salah. Bagaimana ini Tuhan? Saya mungkin berpikir begitu ya, gimana ya? 2 hari. Tiba-tiba ada suara bilang begini di hati saya. Kamu akan bertemu dengan orang dan orang itu akan memberikan kamu penginapan. Dan dia ada kendaraan. Saya bilang, siapa itu? Kita kan harus uji nih suara-suara ini. Kaki bukan suara dari Tuhan sebenarnya atau cuma suara dari pikiran kan? Hari Minggu, ulang lagi perkataan itu datang. Kamu akan bertemu dengan orang dan orang itu akan memberikan kamu tempat tinggal. Dan dia punya kendaraan. Saya bilang, Tuhan siapa dia? Ya Tuhan itu misteri. Dia sangat misteri ya. Enak sih kalau misteri nggak apa-apa, saya ikut aja. Nah istri bilang kita harus keluar hari Minggu ini. Dan entah apa alasannya, punya kita harus pergi dari sini. Oke, cari kos. Kita kos aja, ya sudah. Saya cari-cari dapat satu kos luar biasa di situ. Tetapi hati saya suka tempat itu, tapi saya tidak bisa percaya. Tidak bisa percaya. Di hati bilang, kamu akan bertemu dengan orang dan orang akan memberikan tempat tinggal sama kamu. Siapa dia Tuhan?
Akhirnya saya cari-cari di Maps, dia bilang katanya ada gereja di dalam pelabuhan. Saya bilang, enggak mungkin ada gereja dalam pelabuhan. Saya cari lagi Facebook, dapatlah satu gereja ya. Dan akhirnya saya tanya orang itu, saya pikir di gereja di sini kan tidak pernah ada pelang ya. Kalau di Manado, DP pelang sampai DP muka pendeta ada loh, haleluya. Memang mantap, pakai AI lagi tuh, hilang tuh kerut-kerut, haleluya. Jadi waktu kita naik di hotel itu, saya bilang, betul ini gereja di mana ya? Saya cari-cari pelangnya. Dan akhirnya saya ketemu dengan ibu. Nah, akhirnya, Bu ada gereja sini? Oh ada. Oh puji Tuhan, saya bilang. Jam berapa? Jam 9. Oke. Saya panggil saya, cepat come on. Kita harus ada gereja ini. Masa hamba Tuhan anak bergereja kan lucu namanya. Oh iya. Sudah kita bergereja, istri saya kasih kesaksian. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan kita koneksi ilahi yang apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah kita pikirkan. Selesai semuanya acara itu gereja, datang satu ibu, Pak, berbicara kepada istri saya di situ. Tinggal saja di rumah saya. Waktu istri saya bilang begitu, haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik, luar biasa baik. Buat saya ini sangat berarti sekali. Karena kan kalau ibu-ibu kalau perhitungan sampai DP 50 perak, tak hitung di sini. Amin. Kita bilang konto orang di mana dah kalau sudah sampai. Pak mas begini, oh haleluya. Kita bilang amin. Tinggal aja di sini Pak. Ya salah ini. Kalau berkenan tinggal aja di sini. Kita punya ini, punya ini. Saya bilang sama istri Tuhan, Tuhan terima kasih. Kita kembali ke hotel, saya dengan dia menangis dan Tuhan terima kasih. Kami tidak punya siapa-siapa di sini. Tapi Tuhan menyediakan jauh lebih baik. Dan kamar yang kami dapat dikasih 10 kali lipat lebih baik daripada itu yang di situ. Oh haleluya. Sangat bagus sekali. Menurut saya ya, menurut saya. Begitu dan luar biasa dengan tema malam ini di Yeremia pasal 33 ayat 3. Haleluya, kita akan baca karena saya diberikan 30 menit, mungkin sudah 15 menit. Haleluya, tinggal 15 menit lagi. Tapi saya percaya tahun 2026 ini saudara akan menerima yang tertunda di tahun 2025. Saya dan istri sudah mendapatkannya. Karena Tuhan itu baik, adil, dan benar. Dan kalau dia sudah berbicara kepada saudara, mau dia cepat, mau dia lambat, dia akan genapi. Nah tergantung kita bagaimana meresponnya. Mari kita lihat. Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru dalam bahasa Ibrani yaitu karah, proclaim. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita sudah berseru, saya sudah berdoa Pak, sampai kurang mau sujud bagaimana apapun saya lakukan saya sudah berdoa. Tapi kok kenapa tidak dijawab? Tapi kok kenapa saya takut melangkah? Tapi kok kenapa saya masih ragu, doubt. Ini laki-laki ini cocok buat kita enggak? Yang istri ini cocok enggak buat saya? Saya menikah sudah umur, karena terlalu banyak pilih. Begitu, sudah mulai 40-an baru menikah. Dan mereka bilang begini, kamu ini kalau suami umur begitu, AL, AU, asam lambung dan asam urat. Oh haleluya. Dan kemungkinan besar kamu tidak akan mempunyai anak. Siapa bilang begitu? Amin. Ada orang bilang sudahlah, jadilah seperti Rasul Paulus. Ada orang-orang seperti itu. Kalau saya akan menikah. Tapi 40-an Bu Gem. Untung juga bisa menikah, haleluya.
Karena terlalu pilih-pilih. Inilah, bingung, haleluya. Tetapi saudara, sebelum saya menikah itu, saya diajarkan oleh gembala saya, proclaim, berseru. Saya tidak mandul, saya berbuah-buah yang baik, tubuh saya sehat, dan saya menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup saya. Dang nama Yesus. Itu yang saya serukan tiap hari. Mata saya tidak kabur, telinga saya tidak tuli, otak saya tajam, cerdas. Saya ngomong begitu setiap hari. Tapi rambut putih yang timbul, haleluya. It's alright. Amin. Akhirnya kami berdoa menikah. Ada juga orang bilang begitu, boy, sudahlah jangan mengharapkan. Teman, tidak. Kalau janji Tuhan itu buat saudara, maka aku akan memberitahukan kepadamu, memberikan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya bilang, mana mungkin? Tapi terjadilah. Setelah menikah 2 bulan kemudian ya, belikan dulu tespek dulu. Oh, kenapa? Oh, rupa ada yang lain di sini. Saya merasa ada sesuatu. Oh, saya beli. Dia bilang, haleluya, saya hamil. Oh, haleluya. Tuhan memberi lebih daripada kita doakan dan bayangkan. Sampai ada orang, satu pendeta loh, dia bilang sama istri saya, itu bukan dia hamil, dia ada tumor. Oh, haleluya. Dia bilang begitu, bukan anak di dalam, itu tumor. Dia bilang, begitu Pak Gem. Tapi kami membuktikan dengan firman Tuhan. Kalau yang di dalam itu bukan tumor, tetapi itu anaknya sana. Amin. Waktu dia hamil, saya perkatakan tiap hari, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anak ini penuh kasih karunia kebenaran, penuh dengan roh hikmatnya, dan terus sebagainya. Saya tidak tahu ya saya berbicara begini, tapi saya tahu ada orang yang butuh ini dengar. Haleluya. Nah, berserulah kepadaku, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar seperti ini. Kadang Tuhan minta ke sesuatu tempat yang kita tidak tahu. Kita harus bikin apa di sini? Selain kita dengan istri membantu adiknya yang lagi kena musibah. Selanjutnya kita hamba Tuhan bagaimana? Tapi saudara jangan takut. Saudara perlu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tidak perlu doa panjang-panjang mungkin. Sepak gembala mungkin berdoa banyak. It's okay. Sudah mungkin berdoa 5 menit, 10 menit. Yang penting dia bilang berserulah kepadaku. Amin. Datang kepada dia. Berseru kepada dia. Maka dia akan memberitahukan hal-hal yang menghambat kita. Yang membuat kita lama terjadi ini, lama terjadi itu. Dalam usaha, dalam bisnis. Amin. Ada saingan. Oke. Saingan sehat. Alfamart, Indomaret, Bakusea itu berdampingan. Tapi ada bilang, jangan pergi di situ. Jangan pergi di situ. Apa yang kita bisa hasilkan? Promonya seperti apa? Amin. Sama-sama dua-dua. Amin. Itu yang saya percaya. Berseru kepada dia. Nah, Yesus mengajarkan demikian. Saya akan dengan cepat. Haleluya. Di dalam Lukas pasalnya yang sebentar ya saudara. Lukas pasal 6 ayat 46. Nah, ini yang membuat kita berseru dan terhambat. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kalau di dalam Rasul Yakobus bilang, kamu berdoa tetapi kamu salah berdoa. Saya juga salah berdoa, tenang aja. Bertahun-tahun kita salah berdoa. Makanya lama menikah. Karena salah berdoa. Mau minta, haleluya di kategori, minta ampun, malaikat so itu yang di kategori. Salah. Pemikiran saya keliru. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Amin. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, nah, Bapak dan Ibu sudah memilih jalan yang paling terbaik.
datang dan mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi 2 kali kata pendengaran itu diulang. Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saya tidak mendengarkan firman Tuhan, berkali-kali saya dan istri tidak mungkin datang ke sini. Karena kita akan jadi ragu. Mau ketemu dengan siapa? Mau tinggal di mana? Biayanya berapa? Tapi karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Amin. Bahwa saudara sudah didudukan bersama dengan Kristus. Posisi kita benar. Posisi kita benar di dalam Kristus. Karena Kristus Yesus sudah mati di atas kayu salib. Roma 3:25 berkata bahwa oleh karena satu orang yang berdosa itu kita dihukum ya karena Adam, tetapi Kristus mati untuk satu pembenaran kita dan dia dibangkitkan untuk satu pembenaran kita, bahwa saudara sudah dibenarkan di hadapan Allah dan saudara bisa berdiri di hadapan Allah karena Yesus. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Makanya kenapa doa saudara bisa dijawab? Karena saudara tahu posisi kita atau identitas kita yang baru. Yaitu saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara adalah orang benar, bukan lagi orang berdosa. Amin. Bukan lagi orang yang lemah, orang yang sakit-sakitan, bukan. Saya adalah orang benar karena Yesus. Boleh tampilkan 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu yang di dalam Yesus. Yang saudara bisa berdoa dan Tuhan mendengar saudara. Amin. Haleluya. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ke-8 firman Tuhan berkata begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini tentang perumpamaan tentang hakim yang yang tidak benar. Yesus kasih perumpamaan seperti ini. Ada seorang janda desak terus itu hakim itu. Sampai hakim bilang, aduh kok hari-hari dia datang. Sudah Jo, kasih betul Jo dia berperkara. Tetapi waktu di ayat 7 dan 8, Yesus berkata, Allah jauh lebih baik daripada hakim itu. Allah bukan seperti itu ya, datang terus memohon-mohon dan sebagainya. Telinga Tuhan itu tidak tuli loh. Tapi Yesus berkata begini, dia akan membenarkan ya. Ya. Sebentar ini lari ininya. Haleluya. Ayat 7. Jadi tidakkah Allah akan membenarkan, atau kalau dalam bahasa Yunani itu speed. Ya, maksudnya di dalam perkataan dalam bahasa Inggris dia akan mempercepat. Amin, perkara saudara. Istri saya punya tanah lumayan besar di Sulut. Dan itu dia bertahun-tahun lamanya urus itu sangat sulit. Apalagi kalau perkara tanah warisan begitu. Haleluya. Agak sulit. Tapi dengan iman dan kesabaran di dalam doa dan firman Tuhan, Tuhan mempercepat itu. Belum sertifikat, tetapi DP kemajuan sudah sekitar 70-80%. Terbit PBB dan itu bermasalah dari dulu, lama sekali bermasalah. Tapi kemudian itu bisa terjadi. Sampai saya dengan dia, haleluya, mungkin ya mau terjadi, mungkin ini dia. Susah.
Banyak orang klaim begini. Tapi kalau itu saudara punya, saudara jangan takut. Amin. Akan tiba tepat pada waktunya. Jadi, hanya dengan apa? Dengan iman di dalam Yesus. Dengan berdoa. Dengan firman Tuhan. Proklaim. Berserulah kepadaku. Aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang rahasia. Amin. Tidakkah dia akan membenarkan orang yang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dia nyata seperti hakim itu, tunda. Nah, dia bilang berkata apa? Dan adakah ia akan mengulur-ngulur waktu? Tidak. Kalau hari ini saudara sakit, hari ini juga saudara bisa sembuh. Jangan tunggu nanti, tunggu saya bertobat dulu, tunggu saya ini, tunggu saya ini. Tidak saudara. Kalau saudara terima dengan iman. Saya berbicara dengan Pak Jo, dia kasih tunjuk video orang sakit dari agama seberang, langsung sembuh saat itu juga. Tuhan yang tidak pernah tunda-tunda sama dengan syarat ketentuan dan berlaku tuh dia yang, ya itulah. Amin, provider. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau dengan Tuhan tidak pakai syarat ketentuan. DP syarat tapi cuma satu, percaya dan terima dengan iman. Amin, jikalau saudara bisa percaya, saudara bisa terima dengan iman. 2 ayat lagi saudara. Haleluya. Di dalam Roma pasalnya yang ke 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Amin. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Saya berseru kepada nama Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami tidak tahu bagaimana di tempat ini. Saya diselamatkan. Amin. Karena saya tahu dia adalah menara kekuatanku. Yesus Kristus namanya. Dia mati di atas kayu salib bagi saya. Dan dia berkata, sudah selesai. Segala dosa-dosamu sudah selesai di atas kayu salib. Segala kekuranganmu, kelemahanmu, aku sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Sekarang saatnya saudara terima kelimpahan kasih karunia. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kadangkala kita berseru kepada Tuhan itu ada ketakutan. Setelah berdoa mulai takut. Tuhan jawab ini Kang. Tuhan jawab ya enggak? Tuhan jawab ya. Ada satu cerita. Kita kan dulu diajarkan iman. Klaim sini Pak. Klaim sini, klaim sini. Karena keliru. Mengimani mobil. Satu mengimani mobil Camry. Haleluya. Kita bilang. Ngana so tahu DP perawatan berapa? Berapa DP ongkos dan sebagainya. Kalau mengimani yang bisa percaya jangan sembarang-sembarang kan. Begitu. Makanya doanya tidak terjawab. Akhirnya dapat dulu apa? R3 dulu. It's okay. Yang penting ada mobil. Jangan cepat-cepat ambil. Inilah, ini dan sebagainya. Sabar. Kita mengikuti apa yang kita bisa. Kita mengikuti sesuai dengan tindakan iman kita dan Tuhan akan menambahkannya. Apolos menanam, Paulus menyiram dan Tuhan yang menumbuhkannya. Semakin saudara menumbuhkan dan menyiram, menanam dengan firman Tuhan, Allah akan menumbuhkan setiap firman dan benih di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, Roma pasalnya yang ke 8 ayat 15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah yang pertama di Lukas 8 ayat 46 dan Lukas 8 ayat 17, Yesus berbicara. Tapi Yesus berkata, aku akan memberikan kepada kamu penolong yang lain. Amin. Yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus berkata di dalam Roma 8 tadi ya. Ayat 15, kamu tidak menerima roh perbudakan. Kamu menerima roh yang membuat kamu menjadikan kamu anak Allah. Amin. Sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan.
Istri saya tadi telepon dengan satu orang. Dia bilang begini, Pak, saya bilang, keadaan ini sudah mulai semakin surut ya, haleluya. Tidak apa-apa saudara, saya bersaksi ini karena saya tahu akan membantu saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terus dia bilang, ada orang kasih kita berkat. Jumlahnya sekian. Oh haleluya. Adik pesusu semua habis. Dan berkat itu datang tepat pada waktunya. Amin. Elisa saja diberikan makan oleh burung gagak. Haleluya. Diberikan makan. Pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau saudara punya uang yang saudara simpan, tenang aja. Tuhan akan memberi jauh lebih baik dari itu. Amin. Haleluya. Karena kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Karena kita takut meminta kepada Tuhan. Karena kita merasa kita kurang benar. Kita masih merasa kita masih berdosa. Tapi sebenarnya Yesus berkata tadi, kamu adalah ciptaan yang baru. Jangan datang di sini dulu. Amin. Haleluya. Dan saya percaya saudara yang terkasih, jangan bertindak atas ketakutan, bertindak dengan iman. Amin. Dengan iman. Karena kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Lalu di tempat kerja atau di tempat usaha, saya adalah kebenaran Allah. Saya seperti Daniel. Saya lupa, saya mau kasih ayat Daniel. Pak Gem, boleh ada 2 ayat sedikit? Yang terakhir ya. Haleluya. Karena orang abis ini semua kembali ke Makassar. Jadi sudah mau balik lagi di gereja ini. Hari apa ya? Hari Minggu depan. Kita belanja dulu beli tiket, marong so beli tiket. Haleluya. Ras terkuat di bumi kalau sobat bicara. Haleluya. Amin. Daniel pasal 11. Amin. Daniel pasal yang ke-11. Aduh. Oh sorry, pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Itu adalah Mikael. Waktu saudara mulai berdoa berseru, Tuhan sudah dengar. Amin. Tuhan sudah dengar. Mikael berkata kepada Daniel, sejak kamu berbicara di pertama, aku sudah mendengarkannya. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi kita tidak perlu takut berdoa. Amin. Kita tidak perlu takut meminta kepada Tuhan. Mintalah dengan iman. Maka firman Tuhan berkata, aku datang kepadamu sejak hari pertama engkau berdoa atau engkau mengucapkan perkataannya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya di tahun 2026 ini, apa yang belum terjadi di tahun 2025 akan tergenapi di tahun 2026. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya ada kesaksian ya. Minggu-minggu berjalan ini, bahkan sampai bulan ini, bahkan sampai bulan depan, bahkan penutupan tahun ini, ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada worship leader. Oh kesaksian. Oh istri saya mau kesaksian. Ya silakan. Shalom. Puji Tuhan.
Ibu Bapak di tempat ini. Jangan pernah tukar Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kita yang salah. Tuhan Yesus selalu dekat untuk kita. Kita tutup mata sejenak, kita angkat satu pujian. Glory, haleluya, Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. Amin. Meskipun Tuhan tak menolong, haleluya. Meskipun duri dalam daging, kita naikkan musik. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, benar Tuhan, kami bukan adalah orang-orang cengeng. Glory, haleluya. Kami adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Apapun badai di dalam hidup kita, Tuhan, saya mau katakan, saya mengucap syukur karena Yesus. Berkali-kali Kau sampai hari ini, Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan
kami semua merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Thank you Lord, thank you Lord. Engkau Bapa yang baik. Thank you Lord. Senanglah Engkau Tuhan dengan setiap penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran. Senanglah Engkau Tuhan di dalam setiap dupa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh. Terima kasih. Thank you Lord. Kita angkat pujian. Haleluya. Sama-sama kita katakan sampai detik ini. Benar Tuhan. Engkau yang menyertai kami sampai malam hari ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Sampai detik ini. Tempat kami berseru hanya kepada Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami, yang tidak pernah lalai, namun janji-Mu tepat pada waktunya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan, apa yang Kau kehendaki. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, pengurapan-Mu kembalikan dalam kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya, pergumulan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menjadi jawaban, memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati istrinya juga Tuhan yang sudah memberkati lewat kesaksian, lewat pujian yang ada. Pakai mereka menjadi alat, menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan. Silakan yang bertugas.
sambil persembahan dijalankan serahkan kepada Pak Iya, Gembala. puji Tuhan. Shalom. Ya. Ya, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan kita boleh berhimpun malam hari ini. Kita memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya berseru. Ya, tadi sudah dibilang berseru itu kara ya. Jadi berseru dengan membaca itu dalam bahasa Ibrani sama. Maka Bapak Ibu sering dengar kata kori. Pernah dengar kori? Nah, bahasa Arab itu kori pembaca. Dalam bahasa Ibraninya kere. Maka seperti Bapak tadi bilang, berseru itu harus dasarnya membaca. Jangan berseru asal berseru tadi. Jadi ada dasarnya begitu. Jadi kata itu sangat memberkati. Betapa pentingnya membaca tadi itu. Sehingga seruan kita selaras dengan, jadi sumbernya apa itu? Alkitab. Tadi Bapak hambanya tadi menyampaikan bagaimana seruan-seruan yang salah ya. Apa itu? Doa yang salah ya. Jadi mesti harus firman Tuhan. Ya, bersyukur. Dan saya meyakini tidak ada segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan kalau dengan Tuhan. Malam ini seperti ini semua juga ada dalam desain Tuhan. Dan memang akhirnya kita boleh menemukan seperti ibu tadi bahwa memang Yesus terlebih besar. Iya. Waktu dibilang kita dipungut. Iya, saya mengaminkan Yesus pemulung. Tapi bukan pemulung seperti pemulung pada umumnya. Tetapi dia memulung kita. Lalu kemudian tadi waktu ibu bilang, oh iya saya ini mungkin kaleng-kaleng apa itu Coca-Cola yang dibuang-buang. Tapi kemudian pemulung itu ambil. Lalu dia bingkai, dia bikin sedemikian langsung jadi barang mahal. Dahsyat memang. Karena itu mari terus bersyukur. Bangun terus persekutuan seperti ini. Baik ibadah bersama-sama maupun sendiri-sendiri ya. Tadi saya menarik juga tadi itu bertanya terus. Ya, artinya berkomunikasi setiap saat. Bicara-bicara dengan Tuhan. Kan kita tidak selalu harus masuk ini toh ruang doa, tapi selalu bicara. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu sudah boleh memberkati. Saya percaya kita terberkati semua. Amin. Ya. Sekarang pengumuman. Hari Minggu nanti kembali kita akan berjumpa dalam kebaktian Minggu. Kemudian besok khususnya remaja ya, untuk saling mengingatkan ada ibadah. Kemudian pada hari Senin nanti seperti yang sudah direncanakan akan ada dua kegiatan. WBI mensponsori kegiatan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Karena itu saya berharap semua anggota WBI terlibat ya. Untuk terlibat dalam pelaksanaannya, mari doakan karena yang terutama juga adalah segala sesuatu harus didoakan. Kemudian hari Minggu, Senin sorenya ada kegiatan lomba sekolah minggu. Itu juga untuk semua pengurus sekolah minggu, mari kerjakan segala sesuatu dengan bersemangat. Karena kita sedang melayani yang punya surga. Amin. Kan Alkitab bilang yang punya surga Allah dan anak-anak tuh. Iya tidak? Iya jelas Alkitab bilang begitu. Mereka yang punya kerajaan surga. Mau masuk surga harus ada orang dalam. Layani anak. Dan memang iya pelayanan anak itu harus yang paling ini. Artinya dasarnya tuh gitu. Jadi mari terus bersemangat. Sebab di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, segala jerilelah kita tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Mari katakan dengan iman. Yesus terlebih besar. Di dalam kita, roh yang ada pada kita, yaitu roh Kristus, lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari kelemahan kita, lebih besar dari ketiadaan
ya Allah, kami boleh beribadah. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami meyakini sungguh pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Karena kasih karunia yang ada padamu untuk kami. Anugerah atas kami. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Bahwa setiap daripada kami harus berseru senantiasa kepadamu. Yang mendengarkan seruan kami. Karena kami tahu Roh Kudus yang ada dalam kami senantiasa menuntun kami. Terima kasih. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun sebelumnya kami mau berdoa juga secara khusus untuk Ibu Koni Noya yang berulang tahun hari ini. Nama Tuhan Yesus. Syukur kepadamu karena kami percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menambahkan umur hidupnya. Semua karena Tuhan. Karena itu berkati ia senantiasa dalam kehidupannya sebagai ibu janda. Tuhan ada mendampingi ia senantiasa, memberikan topangan kekuatan, perlindungan, sehingga ia akan senantiasa kuat di dalam pengharapan-pengharapannya kepada Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menyertainya. Terima kasih. Sekarang mari berkatilah kami. Tumpangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku itu, supaya kami boleh menerima berkat daripadamu. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik. Layakanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat itu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita dengan iman. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atasmu, atas kita semua malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kasih karunia itu dimampukannya engkau dan saya untuk tetap hidup dalam ketaatan, setia sampai ia datang kali kedua. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin.